Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiana Gurandi dari Program Studi Pendidikan Fisika 2017 Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan memaparkan PPT dan saya akan mempresentasikan apa yang akan saya teliti kelak penelitian saya. Nah, jadi judul yang saya angkat pada penelitian saya yaitu pengembangan soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS berbasis CBT, materi fluida dinamis untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA. Oke, yang akan saya bahas yaitu latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan juga metode penelitian yang digunakan. Next, selanjutnya, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu, yang pertama itu karena kan proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini kan menekankan peserta didik untuk berperan aktif dalam menemukan dan mengembangkan kemampuan dalam berpikir. Nah, salah satu kemampuan berpikir ini yaitu berpikir kritis. Nah, jadi berpikir kritis ini salah satunya yaitu berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, yang kedua yaitu karena selain itu rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, terus yang ketiga yaitu soal-soal berupa tes yang diberikan pendidik itu belum berorientasi pada soal-soal yang memacu peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, yang terakhir yaitu karena kan sekarang kan zamannya perkembangan teknologi. Nah, di mana yang awalnya tes itu berbasis PBT, di mana itu masih menggunakan kertas atau paper based test, sekarang beralih secara lambat laut itu beralih ke CBT, di mana itu menggunakan sistem komputer. Jadi alasan-alasan itulah, latar belakang itulah yang membuat saya untuk melakukan penelitian pada pengembangan soal tes berbasis CBT ini. Oke. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan soal HOTS yang valid dan reliable. Yang kedua yaitu bagaimana kemampuan peserta didik, kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA. Jadi tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama untuk mengembangkan dan menghasilkan soal tes HOTS atau Higher Order Thinking Skill fisika pada materi fluida dinamis. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan sistem PBT pada aplikasi Candy Case CBT. Sedangkan yang kedua yaitu penelitian ini hanya difokuskan pada materi fluida dinamis untuk siswa SMA dengan menggunakan soal HOTS. Next. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu R&D atau Research and Development. Gimana? Model yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu model Board and Gale, di mana model Board and Gale ini sejatinya memiliki 10 tahapan, tetapi karena keterbatasan waktu dan saya hanya mengambil 5 langkah saja, di mana terdiri dari yang pertama itu adalah studi pendahuluan, yang kedua yaitu perencanaan, yang ketiga yaitu pengembangan produk, yang keempat yaitu uji lapangan awal, dan yang kelima yaitu revisi produk. Nah, sedangkan waktu dan tempatnya itu waktunya itu akan dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun 2020 sampai 2021. Sedangkan untuk tempat penelitiannya insya Allah akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Palembang dengan subjek soal HOTS tadi. Nah, sedangkan
teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu berupa Waltrok sama tes. Sedangkan teknik analisis datanya itu yaitu ada teknik analisis data pada Waltrok sama teknik analisis data pada tes. Saya jabarkan. Yang pertama, prosedur penelitiannya. Jadi ada 5 tahap prosedur penelitian yang akan dilakukan, di mana tahap pertama yaitu studi pendahuluan, di mana studi ini kita mencari informasi terkait apa sih analisis kebutuhan yang terdapat di lapangan, di mana pada tahap ini bisa dilakukan melalui studi literatur, melalui penelitian yang sebelumnya, dan juga melalui wawancara secara kecil atau langsung ke wawancara secara langsung kepada pihak sekolah atau guru yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua yaitu tahap perencanaan atau tahap yang kedua. Jadi tahap perencanaan ini dimulai dengan menganalisis silabus yang berkaitan dengan materi tadi, itu ada berupa KD-nya, terus indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan produk. Ya, disinilah produk ini dibuat. Terus yang keempat yaitu tahap uji lapangan awal. Nah, uji lapangan awal ini dilakukan, jadi ditujukan kepada siswa SMA. Jadi dari uji lapangan ini untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal yang telah dibuat. Nah, produknya itu berupa prototipe 1. Dari hasil tahap uji lapangan awal diberikan kepada seluruh peserta didik dalam satu kelas untuk dikerjakan. Nah, uji lapangan ini dilakukan 2 kali, di mana dengan waktu yang berbeda. Sedangkan yang kelima yaitu tahap revisi produk. Nah, hasil dari uji validitas dan tes yang sudah dilakukan sebelumnya itu dianalisis untuk melihat tingkat kevalidan dan reliabilitas soal tadi. Jika soal itu sudah valid dan reliable, berarti soal itu bisa layak untuk diuji pada skala yang lebih besar. Nah, itu 5 tahap yang akan saya lakukan pada penelitian ini. Prosedur penelitiannya itu ada teknik pengumpulan datanya. Jadi di sini teknik pengumpulan data itu ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data. Teknik ini menunjukkan suatu cara untuk mendapatkan data tersebut. Lalu teknik itu menunjukkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data itu berupa Waltrok sama tes. Nah, Waltrok ini adalah suatu teknik untuk validasi data, di mana dengan meminta pendapat para ahli untuk mengevaluasi produk awal atau prototipe 1, di mana para pakar atau ahli ini diberikan sebuah lembar validasi, dan di sana juga para ahli atau pakar ini bisa memberikan saran-saran dan juga tanggapan yang mana bisa digunakan sebagai untuk merevisi prototipe 1. Nah, pada tahap validasi ini itu meliputi validasi ahli ini, meliputi validasi isi, konstruk, bahasa, dan juga desain. Sedangkan yang kedua yaitu teknik pengumpulan data berupa tes. Di tes ini, jadi prosedur yang digunakan atau yang mengetahui untuk mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan. Nah, tes ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen soal tadi. Nah, melalui jawaban peserta didik terhadap instrumen soal. Jadi, tes ini digunakan pada tahap uji coba lapangan awal tadi untuk yang tes. Lalu ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini kita menganalisis 2 data, di mana itu pada data Waltrok sama data tes. Di mana untuk analisis data Waltrok itu hasil dari dengan para ahli tadi kan itu akan dianalisis secara deskriptif sebagai masukan atau merevisi instrumen soal yang telah dibuat.
Nah, masukan para ahli tadi ditulis pada lembar validasi. Nah, untuk kategori nilai validasi itu terdapat 5 skala, itu skala 1 sampai 5, di mana 5 itu sangat baik, 4 itu baik, 3 itu cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Nah, setelah lembar validasi tadi dikumpulkan, jadi hasil tiap-tiap validasi yang didapatkan dari beberapa pakar itu di rata-rata atau dicari skor rata-ratanya dengan menggunakan rumus, yaitu X sama dengan sigma XI per N, itu untuk mencari ratanya. Nah, dari hasil nilai rata-rata yang didapat itu, kita bisa melihat kriteria nilai validasi ahli tadi itu sesuai pada tabel yang telah ditampilkan, di mana rata-ratanya itu ada 4 kategori. Itu kategori sangat valid dengan nilai 4, HVA itu kurang dari sama dengan 4 sampai kurang dari sama dengan 5. Terus ada valid, ada kurang valid, dan tidak valid. Itu bisa terlihat pada tabel 3.2, itu kriteria nilai validasi ahli. Nah, sedangkan analisis data tes itu dari tes yang kita lakukan, kita berikan kepada peserta didik. Jadi kita bisa menentukan reliabilitas dari soal tersebut. Nah, dalam hal ini cara mencari reliabilitasnya, saya menggunakan model analisis RAS. Nah, di mana model analisis RAS ini menggunakan aplikasi WinStep. Nah, pada penelitian ini terdapat 2 analisis reliabilitas, yaitu item reliability dan person reliability, di mana ketika nilai alpha Cron base dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur reliabilitas dan person, mengukur reliabilitas antara person dan item secara keseluruhan. Nah, jadi di sini ada tabel alpha Cron base, itu ada 5 kriteria. Itu kalau lebih dari 0,8 itu bagus sekali, kalau 0,7 sampai 0,8 itu bagus, lalu kalau 0,6 sampai 0,7 cukup, 0 sampai 5 sampai 0,6 itu jelek, dan jika kurang dari 0,5 itu buruk. Nah, selain data item sama person tadi yang bisa digunakan, jadi ada data lain yang bisa digunakan, yaitu nilai infit MNSQ dan outfit MNSQ. Untuk tabel person, nilainya itu jika nilai itu semakin mendekati 1, maka semakin baik. Nah, nilai infit ZSTD dan outfit JSTD itu semakin mendekati sempurna, yaitu 0,0, maka kualitas personnya makin baik. Demikian juga untuk tabel butirnya. Nah, jadi makin besar nilai separation, maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan responden dan butir soal ini maka semakin bagus. Nah, untuk persamaan pengelompokan secara lebih teliti, itu ada rumus pemisahan strata, bisa dilihat pada PPT. Nah, itu selain itu ada tabel 3.4, itu ada kriteria person reliability tadi dan item reliability, di mana ada kriterianya ada 5, itu ada istimewa, bagus sekali, bagus, cukup, dan lemah. Nah, jadi sekian pemaparan saya terkait penelitian yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih. Baik, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.